Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandar Zidan, nomor NPM 193300516156 dari Fakultas Hukum Universitas Nasional. Di sini saya akan membahas tugas 2 Hukum Perdata Internasional yang diberikan oleh dosen pengampu Ogian Hafiz Dijuandas SH LLM CLA. Pertanyaan yang pertama, definisi hukum perdata internasional. Sebutkan minimal 5 dari 5 ahli dan unsur-unsur hukum perdata internasional, minimal 3 unsur, dan jelaskan. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusumadja, hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata melewati batas negara. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Menurut R.H. Graverson, hukum perdata internasional berkaitan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta yang relevan yang berhubungan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena teritorialitasnya dapat menimbulkan permasalahan hukum sendiri atau hukum asing untuk memutuskan perkara atau menimbulkan masalah pelaksanaan yurisdiksi pengadilan sendiri atau asing. Yang ketiga, Van Bettikel, hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang ditulis atau diadakan untuk hubungan-hubungan hukum internasional. Yang keempat, Siddhartha Gautama, hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga satu negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan soal. Yang kelima, Mas Muim, hukum perdata internasional adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan hukum perdata dari negara mana harus ditetapkan suatu perkara yang berakar di dalam lebih dari suatu negara. Unsur-unsur hukum perdata internasional. Terdapat beberapa unsur dalam hukum perdata internasional. Unsur-unsur dimaksud adalah: yang pertama, orang yang asing; kedua, tempat dilakukannya suatu tindakan; ketiga, tempat letak barang; keempat, tempat dilangsungkannya perbuatan. Pertanyaan yang kedua, asas hukum perdata internasional dan sumber hukum perdata internasional. Perbedaan hukum perdata internasional dan hukum internasional. Yang pertama, asas hukum perdata internasional. 1. Asas lex recitae atau lexitus, mengatur tentang benda-benda tidak bergerak di tempat benda tersebut berada. Asas kedua, lex domisili, mengatur tentang hak dan kewajiban ke subjek hukum berdasarkan tempat tinggalnya. Asas ketiga, asas lex loci contractus, mengatur tentang perjanjian-perjanjian mengikuti hukum di mana tempat pembuatannya. Sumber-sumber hukum perdata internasional antara lain undang-undang, traktat, asas-asas hukum, hukum kebiasaan, jurisprudensi nasional maupun internasional. Yang terakhir adalah doktrin hukum atau ajaran hukum umum. Perbedaan hukum internasional dan hukum perdata internasional adalah hukum internasional berbeda dengan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Sedangkan hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Pertanyaan yang ketiga, pengertian titik taught primer dan pengertian titik pertalian sekunder. Apa saja contohnya? Titik pertalian primer diartikan sebagai hal-hal dan keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Titik pertalian primer bermanfaat sebagai petunjuk pertama bagi pelaksana hukum, terutama hakim, untuk mengetahui apakah suatu perselisihan hukum atau masalah hukum merupakan masalah hukum perdata internasional. Bagian-bagian dari titik pertalian primer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah para pihak dapat merupakan faktor TPP karena mana timbul hukum perdata internasional, di mana kewarganegaraan daripada pihak dalam suatu peristiwa hukum tertentu menjadi sebab lainnya hubungan hukum perdata internasional. Contoh, seorang warga negara yang menikah dengan warga negara Amerika, seorang warga negara India melakukan kontrak jual beli dengan negara Hong Kong. Yang kedua adalah domisili. Domisili mengandung pengertian bahwa yang mengatur status personal dari seorang ditentukan dan diatui
oleh hukum dari negara tempat ia berdomisili. Contoh, 2 orang warga negara Amerika yang berdomisili di Inggris ingin menikah di Inggris. Yang ketiga, tempat kediaman. Tempat kediaman merupakan pengertian de facto. Tempat ini adalah kediaman sehari-hari yang bersangkutan mempunyai kediaman di mana, ada rumah di mana ia bekerja sehari-hari, ya. Di situ ada residence dari orang itu. Contoh, 2 orang warga negara Thailand yang berkediaman di Indonesia untuk sementara telah melaksanakan perkawinannya di Indonesia. Tempat kediaman pasangan suami istri ini secara de facto yang menyebabkan istrinya persoalan hukum perdata internasional. Yang keempat, tempat kedudukan. Persoalan-persoalan hukum perdata internasional timbul karena badan-badan hukum yang bersangkutan dalam suatu peristiwa hukum tertentu berkedudukan di luar negeri. Karena faktor tempat turut berbicara pada tempat kedudukan ini, maka titik pertalian ini bersifat berotoriter. Contoh, suatu badan hukum X melakukan bisnis di Indonesia, tetapi badan hukum tersebut didirikan di negara Y. Titik taut sekunder adalah unsur-unsur yang menentukan hukum manakah yang harus berlaku bagi peristiwa hukum perdata internasional. Contohnya, perceraian Ulfa Dwiyanti dan Claes Paul Jr. Perceraian ini diawali dengan diajukan gugatan cerai oleh Ulfa Dwiyanti kepada suaminya, Claes Paul Jr. yang berkeluarga negara Jerman. Gugatan ini diajukan dengan alasan karena tidak ada kecocokan lagi di antara mereka berdua, yang juga disebabkan hubungan jarak jauh, di mana Claes Paul Jr. bekerja di Jerman, sedangkan Ulfa Dwiyanti tinggal di Indonesia. Titik taut sekunder dari kasus ini adalah tempat diajukannya gugatan cerai. Gugatan cerai diajukan di Indonesia. Jerman menganut Lex Loci Celebritione sehingga yang dipakai adalah hukum perdata Indonesia. Pertanyaan yang keempat, teori kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Apa itu kualifikasi dalam hukum perdata internasional? Termasuk mengenai lex fori dan lex causa, dan menjelaskan dengan contohnya kasus lebih baik. Kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah hukum perdata internasional mana dari lex fori yang paling erat kaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkin diberlakukannya. Penentuan ini harus dilakukan dengan mendasarkan diri pada hasil kualifikasi yang dilakukan dengan memperhatikan sistem hukum asing yang bersangkutan. Lex fori. Lex fori adalah kualifikasi ini merupakan teori yang paling tua dan paling banyak diakui, yaitu kualifikasi atau penggolongan dilakukan menurut hukum sang hakim. Contoh perkaranya adalah perkara Ogden versus Ode 1908. Suami domisili di Prancis menikahi istrinya berdomisili di Inggris. Perkawinan ini dibatalkan di Prancis karena di Prancis suami masih dianggap belum dewasa dan tidak mendapatkan izin orang tuanya. Menurut hukum perdata internasional Inggris, syarat-syarat formil suatu perkawinan diatur oleh Lex Loci Celebrationis dan syarat-syarat material oleh Lex Domicili. Dalam hukum Inggris, izin orang tua dianggap unsur formil yang diatur oleh hukum tempat dilangsungkannya perkawinan. Sedangkan menurut hukum Prancis, izin orang tua dianggap sebagai unsur material yang harus diatur menurut hukum pribadi personil yang bersangkutan. Jika izin diskualifikasi menurut lex fori, maka perkawinan dianggap sah. Tetapi jika dikualifikasi menurut hukum Prancis, maka perkawinan itu batal. Menurut Pengadilan Tinggi Court of Appeal, harus dilakukan kualifikasi menurut lex fori, sehingga perkawinan seperti itu dianggap sah. Lex causa. Teori ini dikembangkan oleh Martin Wolf dan Cheshire yang berpendapat bahwa kualifikasi hendaknya dilakukan sesuai dengan sistem dan ukuran-ukuran keseluruhan sistem hukum yang bersangkutan. Contoh perkaranya adalah perkara Anton versus Bartolo 1891. Nyonya Anton dan suaminya pada permulaan perkawinan berdomisili di Malta, kemudian pindah ke Aljazair dan membeli sebidang tanah. Sesudah suaminya meninggal, Nyonya Anton menggugat seperempat bagian hasil tanah tersebut sebagai harta warisan. Jika hukum Malta yang berlaku, maka gugatan akan dikabulkan. Jika hukum Prancis yang berlaku, akan ditolak. Yang jadi persoalan adalah apakah perkara ini perkara warisan ataukah masalah harta perkawinan. Baik hukum Prancis maupun Malta berlaku kaidah-kaidah hukum perdata internasional, di mana mengenai warisan benda tak bergerak tunduk pada lexitus dan mengenai harta perkawinan berlaku lex domicili. Persoalannya, apakah perkara ini akan dikualifikasi sebagai perkara warisan atau perkara perkawinan. Gugatan hak waris tidak dikenal hukum Prancis. Jika dianggap soal waris, maka yang berlaku hukum Prancis, sedangkan jika dianggap sebagai masalah perkawinan berlaku hukum Malta.
Pengadilan Aljazair menggolongkannya menurut hukum Malta yang menggolongkan hak janda 1/4 bagian hasil tanah sebagai kaidah harta perkawinan, sehingga gugatan Nyonya Anton dikabulkan. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.